Seorang perempuan sederhana datang ke reuni SMA di kampungnya. Ia berpakaian biasa, tanpa perhiasan mewah, tanpa pengawalan. Teman-temannya tidak mengenalinya, bahkan mereka menertawakannya, meremehkannya, dan menyuruhnya melayani mereka. Mereka tidak tahu, wanita yang mereka hina adalah seorang bupati. Dan ketika kebenaran terungkap, semua berubah. Apa yang terjadi selanjutnya? Sebelum lanjut ke dalam ceritanya, seperti biasa, absen dulu di komentar ya. Dari daerah mana kamu berasal dan jam berapa kamu nonton video ini? Oh ya, bagi kamu yang baru bergabung dengan channel Cerita Renal, sebelum absen kamu harus subscribe dulu ya. Oke, kita langsung saja mulai ke cerita lengkapnya. Nurhayati, begitulah namanya. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam keterbatasan. Ayahnya seorang buruh tani, ibunya bekerja serabutan. Meski hidup mereka serba pas-pasan, ada satu hal yang selalu diajarkan orang tuanya. Jangan pernah menyerah dalam hidup. Sejak usia belia, Nurhayati sadar bahwa satu-satunya jalan keluar dari kehidupan sulitnya adalah pendidikan. Ia rajin belajar, meski seringkali harus menerangi bukunya dengan lampu minyak karena listrik di rumahnya sering padam. Saat teman-teman sebayanya menghabiskan waktu bermain, ia lebih memilih membaca buku pinjaman dari perpustakaan sekolah. Ketika akhirnya lulus SMA, Nurhayati menghadapi dilema besar. Di satu sisi, ia ingin melanjutkan kuliah, tapi kondisi ekonomi keluarganya tidak memungkinkan. Di sisi lain, ia tidak ingin menyerah begitu saja. Akhirnya, ia mengambil keputusan besar, merantau ke Jakarta. Keputusan itu tidak mudah. Orang tuanya khawatir. "Jakarta itu keras, nak. Kamu yakin bisa bertahan?" tanya ibunya dengan nada cemas. Tapi Nurhayati tetap teguh. "Saya akan berusaha, Bu. Saya ingin sukses supaya kita bisa hidup lebih baik." Berbekal uang seadanya, ia naik bus ke ibu kota dengan hati yang penuh harapan. Sesampainya di sana, ia langsung merasakan kerasnya kehidupan. Tanpa kenalan dan tanpa pengalaman, ia harus mencari pekerjaan untuk bisa bertahan. Mulai dari bekerja di warung makan, menjadi asisten rumah tangga, hingga menjadi penjaga toko, semua pernah ia lakoni. Namun, satu hal yang tidak pernah ia tinggalkan, belajar. Ia menyisihkan gajinya untuk kursus dan mengikuti berbagai pelatihan. Ia sadar, tanpa pendidikan dan keterampilan, ia akan selamanya terjebak dalam kemiskinan. Tahun demi tahun berlalu, kerja kerasnya mulai membuahkan hasil. Dengan modal pengalaman dan ilmu yang ia kumpulkan, ia berhasil mendapatkan pekerjaan di pemerintahan sebagai pegawai honorer. Gajinya memang kecil, tapi ia tidak mengeluh. Ia justru semakin giat bekerja, membuktikan kemampuannya, hingga akhirnya diangkat menjadi pegawai negeri sipil. Dari situlah karirnya perlahan menanjak. Keuletan dan dedikasinya membuatnya semakin dikenal. Ia sering mendapat tugas penting, mulai dari mengurus program pembangunan hingga membantu masyarakat di daerah terpencil. Hingga akhirnya, setelah bertahun-tahun bekerja di pemerintahan, sebuah kesempatan besar datang. Dengan dukungan masyarakat dan kolega yang mengenalnya sebagai sosok pekerja keras dan jujur, Nurhayati mencalonkan diri sebagai bupati di sebuah daerah lain, dan ia menang. Kini, Nurhayati telah mencapai apa yang dulu hanya bisa ia impikan. Dari seorang gadis desa yang miskin, ia telah menjadi seorang pemimpin. Meskipun kini menyandang jabatan tinggi, Nurhayati tetap hidup sederhana. Ia tidak suka pamer, tidak tergoda dengan kemewahan. Baginya, kesuksesan bukanlah tentang seberapa besar jabatan yang ia pegang, tetapi tentang bagaimana ia bisa membawa perubahan bagi orang-orang yang membutuhkan. Sore itu, Nurhayati sedang duduk di ruang kerjanya, membaca laporan dari stafnya.
Tiba-tiba, sebuah pesan WhatsApp masuk ke ponselnya. Dari nomor yang tidak dikenalnya, tapi isi pesannya jelas. "Hai Nur, lama nggak ketemu. Kita mau ngadain bukber reuni SMA di kampung. Datang ya, semua teman-teman bakal hadir. Ditunggu." Nur Hayati menatap layar ponselnya cukup lama. Sudah lama sekali sejak ia terakhir berhubungan dengan teman-teman SMA-nya. Bahkan, sebagian besar dari mereka sudah tidak pernah lagi ia temui sejak lulus. Sebagai seorang bupati, ia sudah terbiasa menghadiri berbagai acara resmi, rapat dengan pejabat, pertemuan dengan masyarakat, hingga kunjungan ke berbagai daerah. Tapi undangan ini terasa berbeda. Ini bukan acara formal, bukan tugas pemerintahan. Ini tentang masa lalu. Sebuah pikiran melintas di benaknya. Bagaimana jika mereka menganggapnya sombong? Sejak menjabat sebagai bupati, Nur Hayati memang jarang pulang ke kampung halamannya. Bukan karena ia melupakan asal-usulnya, tetapi karena tugasnya begitu menyita waktu. Namun, ia tahu pasti ada sebagian orang yang berpikir ia sengaja menjaga jarak. Tapi di sisi lain, ada kerinduan yang sulit ia abaikan. Bayangan sekolahnya yang sederhana, lorong-lorong kelas yang dulu penuh dengan tawa, serta wajah-wajah teman lama yang kini mungkin sudah banyak berubah. Ia ingin bernostalgia, ingin kembali merasakan suasana kampungnya tanpa embel-embel jabatan. Setelah berpikir sejenak, Nur Hayati akhirnya membuat keputusan. Ia akan datang. Namun, ada satu hal yang sudah ia putuskan sejak awal. Ia tidak ingin pamer. Tidak akan ada konvoi mobil dinas, tidak ada ajudan yang mengikuti di belakangnya, dan tidak ada pakaian mencolok yang menunjukkan siapa dirinya sekarang. Ia ingin hadir sebagai Nur Hayati yang dulu, bukan sebagai seorang bupati. Keesokan harinya, dengan mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan kerudung polos, Nur Hayati bersiap berangkat. Ia hanya membawa satu tas kecil, tanpa perhiasan mencolok, tanpa riasan berlebihan. Ia lalu mengendarai mobil pribadi yang cukup sederhana, bukan mobil dinas dengan plat merah, melainkan kendaraan yang biasa ia gunakan untuk keperluan pribadi. Perjalanan menuju kampungnya terasa berbeda. Sepanjang jalan, ia melihat sawah-sawah yang membentang luas, rumah-rumah sederhana yang berdiri di pinggir jalan, serta anak-anak kecil yang bermain di bawah pohon rindang. Semua ini membawanya kembali ke masa kecilnya. Sesampainya di restoran kecil tempat acara bukber diadakan, ia melihat beberapa orang sudah berkumpul. Dari kejauhan, ia mengenali beberapa wajah yang dulu begitu akrab dengannya. Mereka tampak asyik mengobrol dan tertawa, tidak menyadari kehadirannya. Ia berpikir, apakah mereka masih mengingatnya? Apakah mereka akan menyambutnya dengan hangat? Atau justru sebaliknya? Nur Hayati melangkah masuk ke dalam restoran kecil di sudut desa. Suasana di dalam sudah ramai. Meja-meja dipenuhi makanan khas bukber, dan suara tawa serta obrolan memenuhi ruangan. Aroma kolak pisang dan gorengan menguar di udara, membangkitkan kenangan lama. Ia berdiri sejenak di pintu, menatap wajah-wajah yang dulu akrab dengannya. Mereka tampak bahagia, berbincang tanpa beban, tapi tak ada satupun yang menyadari kehadirannya. Dengan langkah tenang, ia berjalan menuju meja yang diisi oleh beberapa teman sekelasnya dulu. Ia tersenyum kecil dan menyapa, "Assalamualaikum teman-teman." Seorang perempuan berkacamata yang duduk di ujung meja mengernyitkan dahi, berusaha mengingat. "Maaf, ini siapa ya?" Nur Hayati tersenyum. "Aku Nur Hayati. Kalian masih ingat?" Hening sejenak. Beberapa dari mereka saling berpandangan seolah mencoba mencocokkan wajahnya dengan ingatan mereka. Lalu, seorang pria berkemeja rapi tiba-tiba tertawa kecil. "Ya ampun, ini Nur Hayati? Seriusan?" Katanya dengan nada setengah tidak percaya.
Gila, aku hampir nggak ngenalin, kamu berubah banget. Tapi nggak kelihatan kayak orang sukses, ya? Celetuk seorang perempuan berambut pendek yang duduk di tengah. Tawa kembali pecah. Nurhayati hanya tersenyum meskipun dalam hatinya ada sedikit rasa perih. Ya, kita kira kamu nggak bakal datang. Udah lupa sama kita dong. Ujar yang lain dengan nada yang terdengar setengah menyindir. Nurhayati tetap menjaga ekspresinya tetap tenang. Mana mungkin aku lupa, kalian bagian dari masa lalu yang nggak akan pernah aku lupakan. Seorang pria yang duduk paling dekat dengannya, Arman, dulu salah satu teman sekelas yang sering bolos sekolah, tertawa sambil menggeleng. Tapi serius Nur, aku nggak nyangka kamu masih gini-gini aja. Kita semua kira kamu udah jadi orang besar di kota. Tapi lihat deh, kamu tetap sederhana banget, nggak kayak teman-teman kita yang lain. Ia melirik ke arah seorang pria yang duduk di seberang. Lihat Anton, dia sekarang punya bisnis properti, udah keliling luar negeri. Anton, pria berkemeja mahal yang disebut namanya, tersenyum bangga. Biasa aja, cuman usaha kecil-kecilan. Kamu sendiri gimana Nur? Nurhayati masih mempertahankan senyumannya. Aku kerja di pemerintahan. Oh, PNS ya? Lilis, perempuan yang sejak tadi paling vokal, tertawa pelan. Ya ampun, kukira kerja di perusahaan besar atau punya bisnis sendiri. PNS mah gaji segitu-segitu aja kan? Jauh banget sama anak-anak lain yang udah sukses besar. Obrolan itu mulai menarik perhatian yang lain. Mereka mulai berbisik, membanding-bandingkan seolah-olah Nurhayati adalah satu-satunya yang tertinggal dalam hidup. Dalam hati, Nurhayati menarik napas panjang. Ia tidak menyangka pertemuan yang ia bayangkan penuh kehangatan malah berubah menjadi ajang pamer dan perbandingan. Nurhayati tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi berbagai macam orang dalam pekerjaannya. Namun, mendengar ucapan seperti itu dari teman-teman yang dulu pernah bersama-sama berjuang, tetap terasa menyakitkan. Tak lama, makanan mulai dihidangkan. Piring-piring berisi nasi, ayam goreng, dan sayur asem ditata di atas meja. Namun, alih-alih menikmati kebersamaan, Nurhayati justru mendapatkan perlakuan lain yang lebih menyakitkan. Nur, tolong ambilin air minum dong. Seorang teman tiba-tiba menyuruhnya. Nurhayati menoleh, memastikan apakah ia mendengar dengan benar. Iya Nur, sekalian bersihin meja ini, banyak remahan kue, tambah yang lain, setengah bercanda tapi jelas merendahkan. Beberapa orang menyeringai menunggu reaksinya. Sejenak, ia menatap mereka satu persatu. Hatinya bertanya-tanya, apakah mereka benar-benar tidak mengenal siapa aku sekarang? Atau mereka memang sengaja memperlakukan aku seperti ini? Namun daripada membalas dengan amarah, Nurhayati memilih tetap tenang. Ia mengambil teko air di ujung meja dan menuangkan minuman ke gelas temannya. Ia bisa saja menolak, ia bisa saja mengungkapkan siapa dirinya sebenarnya. Tapi tidak, ia memilih bersabar. Mereka boleh meremehkannya sekarang, namun mereka tidak tahu kejutan besar sedang menanti. Gelas-gelas mulai kosong, piring-piring sudah hampir bersih. Tapi percakapan di meja itu semakin panas. Bukan tentang kenangan indah masa sekolah, bukan juga tentang kebersamaan, melainkan tentang siapa yang paling sukses. Zaman sekarang, kalau nggak punya bisnis sendiri, ya susah. Bergantung sama gaji mah nggak akan cukup, kata Anton, pria yang tadi membanggakan bisnis propertinya. Lilis mengangguk setuju. Benar, aku juga heran kenapa masih ada yang betah jadi PNS. Gajinya kecil, kerjaannya monoton, hidupnya pasti gitu-gitu aja. Beberapa orang tertawa, ikut menyetujui ucapan itu. Nurhayati mendengarkan tanpa bereaksi. Dalam hati, ia hampir tidak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Dulu, mereka adalah anak-anak desa yang bercita-cita tinggi. Mereka pernah bermimpi ingin sukses, ingin mengubah nasib keluarga masing-masing.
Namun kini, setelah beberapa orang merasa dirinya lebih berhasil, mereka dengan mudahnya meremehkan yang lain. Padahal, mereka tidak tahu apa-apa tentang dirinya. Iya sih, celetuk seseorang. Kalau cuma PNS biasa, ya gajinya kecil. Tapi kalau udah main project, itu lain cerita. Hahaha. Gelak tawa terdengar lagi. Seorang teman lain tiba-tiba menatap Nurhayati dengan tatapan penuh simpati. Nur, aku mau kasih saran nih. Jangan tersinggung, ya? Nurhayati tersenyum tipis. Silakan. Kamu tuh harus lebih usaha lagi dalam hidup. Jangan cuma puas di tempat yang sekarang. Lihat kita semua berjuang ambil peluang. Coba deh, kamu belajar bisnis atau minimal pindah kerja ke perusahaan yang lebih besar. Kamu nggak capek jadi pegawai terus. Beberapa orang mengangguk seolah-olah mereka sedang memberikan nasihat yang sangat berharga. Hati Nurhayati terasa geli sekaligus miris. Mereka bahkan tidak tahu bahwa dirinya seorang bupati, seorang pemimpin daerah yang bertanggung jawab atas ribuan orang yang memiliki kuasa dalam mengambil keputusan besar. Namun di depan teman-teman lamanya ini, ia dianggap sebagai seseorang yang masih berjuang, masih harus meningkatkan hidupnya. Ia menarik napas panjang, tetap menampilkan ekspresi tenang. Terima kasih sarannya, jawabnya singkat. Tanpa mereka sadari, kejutan besar akan segera datang. Suasana restoran mendadak berubah ketika pintu terbuka, dan seorang pria berseragam rapi melangkah masuk. Wajahnya serius, matanya menyapu ruangan seolah mencari seseorang. Permisi, katanya dengan nada tegas namun sopan. Saya mencari Ibu Bupati Nurhayati. Meja itu mendadak sunyi, semua kepala serempak menoleh ke arah pria itu. Beberapa orang saling pandang, bingung dan ragu. Bupati Nurhayati? Tidak mungkin. Semua mata kini tertuju pada Nurhayati yang masih duduk dengan tenang. Ia tersenyum tipis, lalu perlahan mengangguk. Saya di sini, katanya lembut. Keheningan semakin pekat. Wajah teman-temannya berubah dalam sekejap. Yang tadi tertawa paling keras, kini menelan ludah. Yang tadi meremehkan, kini menunduk tak percaya. Lilis, yang sejak tadi paling vokal dalam mengejeknya, terlihat pucat. Bibirnya terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada suara yang keluar. Anton, yang tadi membanggakan bisnis propertinya, kini hanya bisa menatap Nurhayati dengan ekspresi kaget. Seorang teman yang tadi menasihatinya agar lebih berusaha dalam hidup, tampak salah tingkah. Bupati, akhirnya seseorang berbisik. Nurhayati menatap mereka dengan tatapan lembut, tanpa sedikit pun kesombongan di wajahnya. Maaf teman-teman, katanya pelan. Aku tidak bermaksud menyembunyikan apa-apa. Aku hanya ingin mengenang masa lalu tanpa embel-embel jabatan. Kata-katanya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Satu persatu teman-temannya menundukkan kepala, merasa malu atas perlakuan mereka. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi obrolan penuh kesombongan. Hanya ada keheningan yang dipenuhi rasa penyesalan. Ruangan masih dipenuhi keheningan. Suasana yang sebelumnya ramai dengan suara tawa dan canda, kini berubah menjadi tegang. Beberapa wajah yang tadi penuh ejekan kini tampak tertunduk, menyembunyikan rasa malu dan sesal. Lilis, yang sejak awal paling bersemangat meremehkan Nurhayati, kini menggigit bibirnya. Tangannya meremas ujung bajunya, seolah mencari keberanian untuk berbicara. Nur, aku nggak tahu kalau kamu... Suaranya tercekat. Ia menatap Nurhayati dengan ekspresi canggung, lalu buru-buru menunduk. Anton, yang tadi membanggakan bisnis propertinya, kini menghela napas panjang. Kami semua nggak menyangka, Nur, katanya pelan. Aku minta maaf kalau tadi ada kata-kata yang menyinggung. Teman-teman lain ikut mengangguk. Ada yang tersenyum canggung, ada yang sekadar menatap Nurhayati dengan ekspresi bersalah. Namun Nurhayati hanya tersenyum.
Tidak ada amarah di wajahnya, tidak ada nada sombong dalam suaranya. "Aku tidak pernah mempermasalahkan bagaimana kalian melihatku," katanya dengan tenang. "Aku hanya ingin berkumpul seperti dulu. Tapi dari pertemuan ini, aku belajar satu hal. Kadang kita terlalu cepat menilai seseorang hanya dari apa yang kita lihat di permukaan." Lilis menunduk semakin dalam. Teman-teman yang lain diam, mencerna kata-kata Nurhayati. "Kesuksesan itu bukan soal seberapa mahal baju yang kita pakai, bukan juga soal jabatan atau harta," lanjut Nurhayati. "Tapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan baik, tanpa meremehkan orang lain." Suasana semakin hening. Beberapa teman terlihat menyesali sikap mereka. Tidak ada yang berani menatap Nurhayati langsung. Setelah beberapa saat, Nurhayati melirik jam tangannya. Ia lalu menghela napas ringan dan tersenyum. "Aku harus pergi," katanya. Ia berdiri dari kursinya, mengambil tasnya, lalu melangkah menuju pintu. Tidak ada satupun yang mencoba menghentikannya. Saat melewati pintu restoran, ia menoleh sebentar. "Semoga kita bisa bertemu lagi," katanya dengan senyum lembut. Lalu, ia melangkah pergi. Di dalam restoran, teman-temannya masih duduk dalam diam. Beberapa saling berpandangan, menyadari betapa salahnya sikap mereka. Malam itu, bukan hanya Nurhayati yang pulang dengan kepala tegak, tapi juga teman-temannya dengan pelajaran berharga yang tidak akan mereka lupakan seumur hidup. Sampai di sini cerita Nurhayati pun berakhir. Dari seorang gadis desa yang diremehkan hingga menjadi sosok yang penuh kebijaksanaan, namun yang paling berharga bukanlah jabatan atau kesuksesannya, melainkan kesabarannya dalam menghadapi perlakuan buruk orang lain. Dari cerita ini, kita belajar satu hal penting. Jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilan luarnya. Kesuksesan bukan diukur dari pakaian mahal atau seberapa banyak harta yang dimiliki, tapi dari bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan hormat dan rendah hati. Karena pada akhirnya, harga diri seseorang tidak ditentukan oleh materi, melainkan oleh sikap dan perbuatannya. Terima kasih sudah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kami sangat menghargai setiap tanggapan dari kalian. Dan jangan lupa tonton juga video lainnya di channel Cerita Renal untuk lebih banyak kisah inspiratif dan penuh makna. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.